orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah, untuk patarenre agama nafong Allah Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalabikang ke hadir pada kesempatan ini, humenasai malai fali sewettu teladan dan nasihat dari seorang ulama besar, sekaligus dia adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu disebut dengan sebutan Ja'far Shadiq. Orang Syiah menyebutnya Imam Ja'far Shadiq karena dia menganggap bahwa itu adalah imam yang keenam. Tapi kalau kita tidak sama pemahaman kita. Kita menganggap beliau adalah orang saleh, beliau ulama besar, tapi tentu sama dengan orang-orang yang lain dalam artian dia tidak maksum. Dia di mata tak salah. Dia bisa salah. Dia bukan maksum. Jadi sama dengan sahabat, ya, tentu kadang dia salah. Tapi kita menyampaikan beliau ini Ja'far Shadiq, memang keturunan Rasulullah, tentu memiliki keutamaan, kelebihan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak dari Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir anaknya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin anaknya Husain bin Ali bin Abi Talib. Husain bin Ali anaknya Ali bin Abi Talib si bawa penglutta Fatimah. Fatimah adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far Shadiq itu ulama besar. Bahkan dulu ada mazhab yang disebut mazhab Ja'fariyah. Cuma yang berkembang sekarang 4 mazhab besar. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, ya, mazhabnya Imam Syafi'i, kemudian mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada yang lebih tua dari itu, mazhab Ja'fariyah. Ini Ja'far Shadiq, Imam Ja'far. Makin ada yang berkembang ya mazhabnya, karena mungkin murid-muridnya yang tidak mengembangkan. Tapi ada mazhab itu sebelumnya. Bahkan Ja'far Shadiq itu gurunya Imam Abu Hanifah dan gurunya Imam Malik. Jadi dia gurunya Imam Malik, gurunya juga Imam Abu Hanifah. Bahkan saya baca itu, Imam Malik pernah menyampaikan, dia mengatakan, saya belum pernah menemukan orang yang sesaleh, sewara, dan seluas ilmunya dengan Ja'far Shadiq. Ya, Ja'far bin Muhammad. Itu yang mengakui Imam Malik. Imam Malik mengatakan, saya tidak pernah menemukan orang yang lebih saleh, lebih wara, menini, dan lebih luas keilmuannya melebihi Ja'far bin Muhammad, dalam artian Ja'far Shadiq. Bahkan Imam Malik mengatakan seperti ini. Imam Malik mengatakan, saya selalu berkunjung ke rumahnya Imam Ja'far Shadiq. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, saya menemukan 3 hal dari beliau. Pasti saya menemukan ini. Yakode ufolewi mas sempaja mengajiwi. Atau yang ketiganya dia tidak, atau yang ketiganya dia sedang berpuasa. Pasti 3 ini engkana fegau. Kode nas sempaja mengajiwi. Atau dalam keadaan dia berpuasa. Bahkan biasa 2 tahun lolongan mangajitoi ma puasa toi. Masam pajatoi ma puasa toi.
Itu yang dilakukan. Selama saya berkunjung ke Ja'far Shadiq, maka dari Imam Malik tidak pernah saya menemukan kecuali dalam 3 kondisi itu. Berarti ahli sholat. Aku tunjuk ke bola nanti ini boleh masam pajak. Apa tuh masam pajak? Apa masam pajak? Betul ada meliwa-liwa masam pajak. Ya kau tunjuk ke bola tapi boleh si mengaji berarti selalu aktif membaca Al-Quran. Tunjuk ke si bola ini boleh puasa berarti banyak puasanya. Banyak puasanya orang itu. Inilah yang ditemukan Imam Malik pada diri Imam Ja'far bin Muhammad. Itu si pengakuannya Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah mengakui bahwa dulu Khalifah Al-Mansur itu ingin menjatuhkan Ja'far Shadiq, Ja'far bin Muhammad. Karena waktu itu terkenal Ja'far macalada. Tapi Imam Abu Hanifah juga terkenal kehebatannya ilmunya. Makanya diundanglah Imam Abu Hanifah datang ke istana. Imam Abu Hanifah tidak tahu ada yobir kak jo ke bawah mi, padahal loifa siolo si bawah Ja'far bin Muhammad, Ja'far Shadiq. Loifa siolo. Ketika sampai Imam Abu Hanifah untuk menjatuhkan Imam Ja'far ini, Imam Abu Hanifah disuruh bertanya. Aku tanya kok, memang ni pertanyaan mawatangi ya wadinge dena Jawa supaya dia bisa jatuh. Ya. Maka dari Imam Abu Hanifah 40 pertanyaan yang saya berikan kepada Ja'far bin Muhammad semuanya dijawab dengan penjelasan yang luar biasa. Bukan cuma dengan pendapatnya. Dia menyampaikan beberapa pendapat, menggabungkan pendapat, lalu dia menarik kesimpulan menyampaikan bagaimana pendapatnya. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, saya belum pernah menemukan orang ahli agama, fuqaha yang melebihi kefakihannya Imam Ja'far Shadiq. Ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana pesan-pesan dari beliau. Ada beberapa pesannya yang bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Ja'far Shadiq itu pernah mengatakan, hadis-hadis yang saya sampaikan itu berasal dari bapakku. Bapaknya tentu Muhammad Al-Bakir. Saya biasa sampaikan siapa Muhammad Al-Bakir. Bergelar Al-Bakir karena keluasan ilmunya. Hadis-hadis saya sampaikan itu berasal dari bapakku. Bapakku menerima dari kakekku. Tentu kakeknya yang dimaksud di sini Ali Zainal Abidin. Ya, itu dari kakekku. Ali Zainal Abidin dari Husain, itu kakeknya semua. Kemudian kakekku mendapatkan dari Amirul Mukminin Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendapatkan hadis itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa itu terjamin sanak keilmuannya. Mana sanak keilmuannya? Hanya kalau kita mau mendengarkan seseorang itu lihat sanak keilmuannya. Dari mana? Dalam agama itu kita tahu harus bersanad, makanya hadis harus bersanad. Siapa yang menyampaikan, dari mana dia dapat sanak keilmuannya, apa bisa diterima? Karena banyak orang itu cilalona tanpa muncul, tidak tahu dari mana sanad keilmuannya, mungkin dari Google dia baca, lalu semuanya salah. Itu yang jadi masalah. Ya aku kalau mak guru dari Google silakan belajar, tapi bertanyalah kepada ahlinya, kepada orang yang jelas sanad keilmuannya. Ya, jangan engkana taruntut tanpa salah mana nih yang kita tidak tahu. Ya, itu yang perlu kita pahami. Jadi Ja'far Shadiq menyampaikan seperti itu supaya dia tahu bahwa sanad keilmuannya itu jelas dari bapakku, dari kakekku, dari Ali, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau melebihkan ke hadir, maka dari Imam Ja'far Shadiq, salah satu dosa yang bisa merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dosa mengambil hak orang lain. Jadi ini kita harus hati-hati. Mengambil haknya orang lain itu bisa merubah nikmat.
Tentu ko fape nyamang berubah pasti mancaji susai, mancaji sarai, mancaji anude nama nyamang. Yang bisa merubah nikmat mengambil haknya orang lain. Hanya kita perlu berhati-hati dari haknya orang lain. Siapa tahu kita tidak sadari bahwa saya mengambil haknya orang lain. Saya pernah dapatkan orang dikasih bantuan miskin, nafalesu. Dia katakan, saya bukan sombong, tapi saya cuma takut siapa tahu saya tidak berhak untuk ini lalu saya dikasih, karena ini bantuan untuk orang miskin, lebih banyak yang lebih miskin daripada saya. Ya, malopo bolaku, ya engkau mato waseleku jelas, ya. Lalu saya dikasih, saya kembalikan, bukan saya sombong. Namo mega punya tua lato, cuma saya khawatir siapa tahu saya mengambil bukan hak saya. Itu orang wara. Ya aku tahu manasannya agak tanya lena kalau mana mebu surat supaya dia dapatkan seperti itu. Itu yang jadi masalah. Nanti dia dipikirkan siapa tahu saya mengambil haknya orang, karena jelas labelnya untuk orang miskin. Atau melebihkan kehadiran ini perlu menjadi perhatian kita. Bahkan saya baru-baru ditelepon orang masalah warisan, karena kita juga hati-hati masalah warisan. Saya masih ingat guru tak itu, warisan itu hati-hati, karena kalau kamu mengambil yang lebih dari seharusnya bagianmu, itu kamu mengambil haknya orang lain. Mengambil haknya orang lain berarti menzalimi orang lain. Apalagi yang kamu salimi saudara sendiri, anak sendiri, atau orang tua sendiri. Maka berhati-hati. Kali guru tak ko maceceng itu mana tanyaha na lo mana na mala na ceceng afinaranaka. Ceceng afinaranaka. Maka itu tadi. Ya. Saya ditelepon. Ustaz, suami saya meninggal dunia. Matilah kainna. Dia meninggalkan harta untuk saya. Dia meninggalkan harta untuk saya. Dan saya punya anak 5 orang. 2 oroani, 3 makunrai. Ya. Yero agaga nasalai lakaiku lokak mak bangun ngi masigi. Kak bangun masigi. Karena kasih etana mapalaung supaya engkau nikmati, saya mau bangun masjid. Ya, untuk suami saya. Maka makasilah ada niat tak. Tapi tidak semua niat yang baik itu ya kok masalah wicarana bisa saja hasilnya juga tidak baik. Perlu tafaham. Ketika suaminya meninggal dunia dan harta itu milik suami, maka langsung bukan lagi kepunyaan yang meninggal itu. Assalam mati tawe tanyana gagana to matewe, langsung berpindah ke ahli warisnya, yang membagi adalah Allah. Kita sangamen itu agak komegalan assalam mati kita patanyana nuta, tanyana nuta aja tak ada nuna motoje to mate wasele karesono bangun masigi, tidak, bukan lagi karena dia sudah meninggal, kecuali kalau dia tulis wasiat. Sebelum warisan terbagi, keluarkan dulu wasiat. Kalau tidak ada, langsung miliknya ahli waris. Siapa ahli waris? Istrinya dan anaknya. Istri dapat berapa? Kalau tidak ada anak 1/4 tawana benewe. Itu dari harta suami. Ya kecuali kok harta tertentu nama to bene aja sana mau bagi apa? Tanya agak gana. Tapi kalau hartanya suami 1/4 miliknya istri. Tapi kalau ada anaknya 1/8. Anaknya dapat berapa? Anaknya itulah yang mengambil sisanya itu tadi. Ya, sisanya itu tadi. 1/8 nala benewe, sisanya diambil anaknya. Laki-laki dengan perempuan 2:1. Nah, itu yang atur itu Allah. Coba buka surah An-Nisa. Allah yang mengatur seperti itu. Makanya saya sampai ke ibu hati-hati. Ya kota patabalu igaluta tebu masigi, ya tanpa sepengetahuan anak-anaknya, tanpa seising anaknya, berarti hakna anakmu muala muak bangun ngi masigi, karena bukan hartanya orang meninggal itu.
Silakan bangun masjid, itu sudah bagus. Tapi kumpulkan semua anakmu bersama kamu bicara. Kalau dia ikhlaskan semua warisan apa agak-agak nak berang itu. Nak berang dia agak-agak itu untuk tomat tuana. Meskipun ngambok napol yang. Kalau dia ikhlaskan itu untuk orang tuanya, bangunkan masjid, niatkan untuk orang tuanya, berarti itu sedekahnya anak dan istri untuk suaminya. Nah, ini perlu kita hati-hati tentang hak itu. Nah, ini pasana Ja'far Shadiq, mengambil haknya orang lain akan merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya itu kalau ada orang selalu mengambil haknya orang lain, mungkin bisa jadi mega gagana, bisa salah lagi sogi, tapi susah kebahagiaan itu, susah kenikmatannya, perasaannya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan tenang, maka Allah robah nikmatnya menjadi kesusahan. Kenapa? Karena dia mengambil haknya orang lain. Jadi tak kira nasogi muajer ya anu wite tulina lama to gagana tahu we sogi umaru ya anu macici muajer wite sogi. Tapi tanya bagaimana jiwanya. Ja'far Shadiq mengatakan bahwa Allah akan merubah nikmatnya menjadi, ya, berubah nikmat itu menjadi kesusahan. Kenapa? Karena dia mengambil haknya orang lain. Kita berhati-hati untuk melebihkan kehadiran. Baru mak bicara akhirat. Aku tuh mak bicara akhirat, ya, mana sani sila ada kimatu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pengadilannya Allah itu akan diselesaikan. Kaitannya dengan sesama manusia itu tidak selesai kecuali kita menyelesaikannya. Ya. Kita akan berhadapan di hadapan Allah, ditimbang berapa haknya orang kamu ambil. Ya, berapa tanah temu geser, siaga tanah temu ala, maka berhati-hati. Kita akan pertanggungjawabkan itu. Tidak bisa dengan istighfar astagfirullah, tidak. Kecuali yang bersangkutan menghalalkan. Kalau tidak dihalalkan, maka lagi astagfirullah, tidak diampuni itu, karena terkait manusia, kita berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Melebihkan kehadir, ini pesan dari Imam Ja'far perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Makanya itu Umar bin Abdul Aziz waktu namanya jadi khalifah, ketika dia jadi khalifah, ada bantuan untuk orang miskin, buah-buahan, letuk kibolana. Tapi anak Nabi cu matarutoni malah apel lo mandrewi. Matengani na keke anak na nasitaiwi anak na menangis anak itu. Menangis anak itu. Maka dia benena lemu mana nyawa pakor kasih anakmu? Ya, padahal ini alena khalifah. Alena penguasa pada waktu itu. Masa si di bawang apel nala anak bicu toba, na keke ni lo ni miking nasitaiwi anak na. Beda nama kamu perkara lada anakmu, agak sih salah anakmu. Kadai Umar bin Abdul Aziz, ya robu buahang untuk orang-orang miskin itu, engkam nala sedi. Sebenarnya sama nama melok fue aroku si tewi anakku, tapi lebih agak kusana asena berbuahku ya kode usitei, karena saya membiarkan anak saya menyuapkan api neraka masuk ke dalam perutnya. Yang kedua, nalai siriku mato sorry mondri, gara-gara apel saya bertanggung jawabkan di hadapan kaum muslimin, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mesirika, ya, saya tarik itu, sana tugas saya menyelamatkan anak saya dari api neraka. Jangan mengatakan saya cinta pada anak saya, talingnya nudet nama deceng. Bukan cinta itu. Itu sebenarnya membiarkan anak kita menyuapkan api neraka masuk dalam dirinya. Yang kedua, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu. Hanya itu melebihkan kehadir. Ini pesannya Ja'far Shadiq, Ja'far bin Muhammad, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang paling besar yang bisa merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Itu satu. Yang kedua, dosa yang menyebabkan nadam itu, penyesalan selalu ada pada diri kita, adalah dosa membunuh jiwa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang membunuh jiwa yang tidak halal itu, maka akan bersarang nadam, penyesalan dalam dirinya, ketidaktenangan dalam hatinya, selalu merasa bersalah, selalu ada perasaan seperti itu bagi orang-orang yang membunuh jiwa. Kita berhati-hati untuk itu. Makanya itu Ali bin Abi Thalib waktu nama musuh
na rampu bangkuna nancan itai melom punowi, tiba-tiba di saat dia mau membunuh orang itu, diludahi wajahnya Fangulut Ali bin Abi Talib, disarungkan kembali pedangnya. Magai metau kampunowi tawe tidak niat karena Allah. Pak macailada mak, tadi saya mau membunuh karena Allah, tapi namecui arufaku, namecuika mapallaka, metau kak membunuh orang tidak niat karena Allah, tapi itu saya lakukan karena kemarahan. Hanya to melebihkan ke hadir, menghilangkan jiwa itu membuat jiwa tidak tenang, buat jiwa tidak tenang. Nadam itu penyesalan yang berkelanjutan dalam waktu yang lama, bahkan mungkin susah tidur, susah tenang perasaannya. Itu yang disampaikan Ja'far Shadiq. Makanya kita berhati-hati ya, yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, apakah hanya, makanya tidak sembarang orang mengatakan halal darahnya si A, halal darahnya si B, tidak sembarangan itu. Ya, harus dengan betul-betul yang sesuai dengan agama. Banyak itu orang sekarang yang mungkin belajar agama menganggap dirinya sahid, bebas membunuh orang. Maksudnya bebas membunuh orang. Dia na jampang maka dia ye togi rawuno itu ma dece, engka to ma dece kudelana dia bunuh. Kayak bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu dia na jampang maka dia engka to naro ya nasang alena cocok. Tapi banyak di situ orang-orang yang mungkin tidak berdosa. Berdosa pun itu kalau tidak dihalalkan darahnya dalam agama. Ya, sampai di mana batasannya itu yang boleh. Ini juga perlu menjadi perhatian kita semua. Ya, makanya itu kita belajar agama, jangan sampai kita mencelakakan orang, menyebabkan jiwanya orang terancam, jiwanya orang hilang gara-gara perbuatan kita, gara-gara apa yang kita lakukan, maka itu yang menyebabkan penyesalan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, Ja'far Shadiq juga mengatakan, ada dosa yang menyebabkan menyulitkan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dosa persinahan. Salah satu dosa yang menyebabkan sulitnya rezeki, Allah sempitkan rezekinya orang, adalah dosa persinahan. Ini dalam Al-Quran itu dikatakan, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. La taqrabu zina, jangan mendekati, jangan mendekat. Engkau makada bam itu jangan mendekati. Ya kau fego itu je nakada aja fego makanya jangan mendekati. Sebenarnya di situ satu-satunya larangan dalam Al-Quran mengatakan la taqrabu, jangan mendekati. Kalau mencuri jangan mencuri, kalau membunuh jangan membunuh, mensalimi jangan mensalimi. Tapi ketika Allah mengatakan berzina, la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Apa yang kita paham dari sini? Nah, kada pengalaman la taqrabu. Satu pemahamannya, semua pengantar yang bisa menjerumuskan pada zina hukumnya haram. Itu dilarang semua. Haram. Jadi namun dia pada berzina, tapi hak perbuatan itu mendekatkan pada zina, itu haram semua. Bisa menyebabkan zina, itu haram semua. Jadi namun dia pernah zina, tapi pengantarnya zina sudah dilakukan, maka itu sudah berdosa. Beda kalau mencuri. Mencuri niat lo menau. Tuli cece ni lo male gagana, tapi dia najaji nala, maka tidak berdosa itu. Ya. Tapi kalau berzina pengantarnya zina sudah dosa. Itu maksudnya la taqrabu, jangan mendekati. Semua yang mendekatkan pada zina itu hukumnya haram. Yang kedua, disitulah menunjukkan bahwa dosanya zina begitu besar sampai peringatannya Allah jangan sama sekali mendekati. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Itu penekanan sangat besarnya dosanya. Ya. Dosanya perbuatan zina itu sampai peringatannya jangan mendekati zina, karena besarnya dosanya. Yang ketiga, sebenarnya maknanya ayat itu untuk selamat dari zina, caranya jangan mendekati. Allah tunjukkan itu. Yang bisa selamat itu hindari yang mengantar zina. Pak Allah tahu kapasitas kemampuan kita. Aja tak ada, toma tepok muaka,
ustaz muaka, bisa jaga diri, berdua-duaan hati-hati. Allah sudah tahu kemampuanmu sampai di mana. Makanya farintana ayatna, kalau kau selamat latak kerabu, jangan memang mengantar dirimu pada hal-hal yang bisa mendekatkan pada zina. Itu jelas ayatnya dalam Al-Quran. Jadi ini kita harus berhati-hati. Salah satu dosa yang Allah sempitkan rezeki kita, kalau kita berbicara rezeki tentu luas, tanya bawang agak-agak. Rezeki itu banyak. Ya, banyak rezeki yang diberikan Allah. Allah sempitkan rezekinya orang-orang yang melakukan perzinahan. Ini kita berhati-hati juga kondisi sekarang. Ya, hubungan yang bisa mengantar perzinahan kadang-kadang orang anggap biasa. Anak-anak kita yang masih muda menganggap itu hubungan-hubungan, padahal itu sudah termasuk latak kerabu dalam hal dihindari, tetapi kadang-kadang tidak dihindari, bahkan dianggap perbuatan-perbuatan biasa. Makanya inilah juga yang menyebabkan orang muda terjerumus pada zina. Ya, apalagi kalau misalnya melalui HP sekarang, perempuan dengan laki-laki, ya ini perlu dibatasi. Kalau tidak ada perlunya, masa sifat bicara, letu sifat tengah bani itu agak perlu. Ini semua ini mengundang, menyampaikan hal-hal dengan kepada orang yang tidak seharusnya disampaikan. Ini yang diingatkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Hati-hati dengan perzinahan, itu dosa besar. Menghilangkan kehormatan wajah, menyebabkan rezeki itu susah. Allah susahkan rezekinya orang-orang yang melakukan perzinahan. Kemudian Ja'far Shadiq juga mengatakan, dosa yang bisa memperpendek umurnya orang adalah memutus silaturahmi. Ya. Tapi ini perlu kita pahami, karena kalau kita berbicara persoalan kematian, ya maka di Allah Ta'ala qulna aqrama labi'e fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sampai ajalnya seseorang, la yastakhiruna sa'atan, de gagawat di patanjengnya matingange meskipun sesaat. Ya sange sa'a dalam bahasa Arab waktu yang paling pendek. Quraisy pernah mengatakan ya kongka waktu kami nama ponco, itulah yang disebut sa'ah. Biasa maka dete se di detik. Ya kongka mau ya wana se di detik, itulah sa'ah. Biasa tuh maka dete si keder remata kongka mau lebih cepat daripada si keder remata, itulah sa'ah. De gagawat di patanjengnya matingange meskipun sesaat. Jaja tak ada depa nama mati anu pak natajang itu kafa indok natajang ya anak tidak, karena tidak menunggu itu, sesaat pun tidak menunggu ketika sudah sampai ajalnya. Ya. Bayangkan itu Maryam indokna Nabi Isa, tentu kita tahu Maryam bagaimana ya masih nak kifuang Allah Ta'ala. Ya masih na Maryam itu kifuang Allah Ta'ala, kulama dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Ya Nabi Zakaria ya ko mesui ki mihrab na Maryam na goncingi pole saliwang. Tapi kulama ada hala Zakaria mihrab, asal engke le sudah bisa Zakaria na timpa mihrabnya Maryam, na itai wajada indah hariskan tapengkanre engka gaga buah-buahan makanan, bahkan pada waktu itu tanya waktu nanengka, tanya waktu doriang engka doriang, tanya waktu lese engka lese. Itu yang mengherankan Nabi Zakaria. Begitu yang masihna itu Maryam. Sampai dia mengatakan, dari mana ini? Maka dia Maryam, hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masihna luar biasa. Selain Maryam, kalau irita Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam itu salah satu karamahnya menghidupkan orang mati. Ya kong kata mati, dia bisa al-salat, bisa menghidupkan orang mati. Itu Nabi Isa. Tapi waktu narafi umurna Maryam, narafi ajalanna, kayak malaikat mau lo cabu nyawana. Maka dari Maryam, malaikat mau wadi ko matanya-tanya cinampa, lo kami malawai anakku Isa aja mani cinampa engkau pilih sumu cabu nyawaku. Maka dari malaikat mau tidak bisa ditunggu karena ajalmu sudah sampai. Maryam marelau Nabi Isa loi tajeng de Nabi lo mapatanjeng meskipun hanya sebentar. Itu maksudnya tidak bisa ditangguhkan walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, tapi dia togawa di pamaju mati ngenge. Tidak ada yang bisa memajukan kematian itu.
Kau kata maka ada ujallok mianu na mati kebetulan mi mas samangin na jallok na narapi itu jalan na. Ya kau dena rafi jalan na mau na jallok we kesiaga cato mati. Tidak mati orang itu kalau tidak bisa ada yang memajukan kematian itu. Tidak ada yang bisa memajukan. Kalau kita melihat ayat ini dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ja'far Shadiq bahwa dosa yang bisa mempercepat kematian orang adalah putusnya silaturahmi. Kalau kita mau kaitkan bisa saja kita katakan bahwa dalam makna bentuk maknawiyahnya bahwa yaitu tekomega tau newa si salah dega ne si foji magatti mate dega aga rampe-rampe ma di Cina dega rampe-rampe ma di Cina ndak ada pada matena rampe nabi tak ko tuli masjidaka ko menyambung silaturahmi memperpanjang umurmu. Pak, bisa saja orang sudah mati tapi namanya sampai sekarang tidak pernah mati. Itu ada makna-maknawiyahnya. Walaupun ada ulama juga membahas bahwa memang bisa Allah saja menambah karena yang tidak bisa berubah itu yang ada di Lauhin Mahfuz. Tapi yang ada di tangan malaikat bisa saja berubah, yang merubahnya Allah sendiri. Nah, itu panjang persoalannya kalau begitu. Tapi kita dengarkan apa yang disampaikan Ja'far Shadiq, mengatakan salah satu yang bisa menyebabkan pendeknya umurmu adalah kalau kamu selalu memutuskan silaturahmi. Dega gunana. Coba gareko, kau mati kita tulina rampe madece kita kau makasing silaturahmi tak. Tapi kau mega to ya si salah, mega to dena si cocok ki, itu memutuskan. Kau mati ki matu na dena kana rampe-rampe kita we, dena na sabu-sabu kita we. Bahkan kau na sabu ki pale rampe-rampe majami, orang seperti ini sudah mati namanya. Bahkan ada orang itu masih hidup tapi dianggap mati, tidak ada nilainya bagi orang lain. Makanya ini yang penting sebenarnya kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya yaitu ko pada seji saletta aja taite maka ada mafari perije ya anu ya loki tunai kasompulo lota mungkin marejing mafari meloki tunai siapa tahu orang itulah yang bisa mendoakan kita. Ya, mungkin dialah yang tulus mendoakan kita kalau kita bantu, kita tolong. Ya kokolino maka dia aga dia lo harap kakoro. Aga lo ulo bantuan na alena mituli menjadi beban bagi saya, mungkin beban bagi kamu menurut kamu. Tapi di saat dia mati, nules silapa werekadana karena tulusnya mengatakan amin tatarime fuang, itu yang menyebabkan kita diampuni dosanya. Bayangkan kalau dia salat jenazah rimon rimateta maka defu imang ya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang miskin keluarga kita yang selalu kita bantu karena tulus mengucapkan amin, itulah yang tembus langit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagusnya pemakasing hubungata pada tarufata. Ya. Tapi kok masalah ki orang tidak tulus mendoakan kita. Bahkan itu nasangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang mati itu apa sepesangan Nabi ta maka de fakulu khairan minhu. Kong katau mati yana ro mu carita anu madece-decena na itu teh mu carita. Ko mati tawe aja mu carita jana. Fakulu khairan min. Katakanlah yang baik-baik terhadap orang itu. Fa innal malaikata yu'minuna bima taqulun. Nasaba yaitu ko mati witawe turun malaikat dari langit mengaminkan apa yang diucapkan orang lain. Mengaminkan. Jadi kau mati ki turun itu maka kelompok kan ikut macam itu, wih tu kasihan umbo, maka sila ada tu tu kasih malam mak bantu, tu mapaku maka dia malaikat amin. Tatarima ifu apa salama itu dece gare maka namang itu kue, kata kau maka itu dece, kau maka kue kelompok nala dece mati, tu jami mami, maka tu ya diwe nama tenang ifu nak dengar fak mati ni anu, maka dia malaikat calai puang amin tatarima ifu tu jami mengiyewe. Nah itu kamu mau itahat tu namolo kita hang ite makada fakulu khairan minhu dece na namu carita aro carita kode ga decena aro na carita kode ga decena. Makanya ini yang penting kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita perbaiki hubungan kita supaya ini nanti menjadi kalau kikili noewe rampe-rampe tak panjang nule mate ni tetapi dena faji rampe ada cingata.
Ketika kita mati nanti, ya kita mati nantinya, maka mungkin ucapan-ucapan baik, doa-doa yang baik, kesan-kesan yang baik dari orang, itulah yang menjadi na kami malaikat sabariwi na dampeng ki atas salat Allah Ta'ala. Ini bagusnya kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Karena yakinlah pengaruhnya orang lain ketika kita mati sangat besar. Ya, mati itu pengaruhnya orang lain sangat besar. Ini ada hadis. Hadis ini diriwayatkan, ada yang dalam Imam At-Tirmizi, ada dalam Al-Baihaqi. Pokoknya yang saya temukan ini banyak ahli hadis yang menyampaikan hadis ini. Kecuali saya cari dalam kitab Bukhari dan Muslim memang tidak ada. Tapi para imam-imam yang lain menyampaikan itu. Hadis ini ketika meninggal sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Mulai biasa saya sampaikan ini, siapa sebenarnya Sa'ad bin Mu'az itu. Sa'ad bin Mu'az itu salah satu sahabat waktu namate aras bergetar tenre aras yasa. Ya. Bahkan waktu namate Sa'ad bin Mu'az ma perifari Nabi tajoka onro gatina Nabi tajoka sininda sahabat macue sepi-sepi sandalana macue onro lasina Nabi tajoka. Maka ada sahabat surana ko ngala taala ma kita perifari lojo ala ada joka aga pa perifari ki. Maka ada Nabi ta mati Sa'ad bin Mu'az. Tapi wite megalada turu malaikat boleh kolangi nampi ma perifari ka Nabi tamani cemewi ujuna Sa'ad bin Mu'az. Itu luar biasanya Sa'ad bin Mu'az. Tapi Purana sampajangi Sa'ad bin Mu'az tudangi Nabi pergi ke kuburannya. Ya, Nabi itu jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kabrihi. Dia duduk di atas kuburnya. Fakabbara dia takbir. Fasabbaha dia mengatakan subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Bersikir panjang di atas kuburannya Sa'ad bin Mu'az. Setelah dia bersikir panjang, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang juga dia baca itu. Bahkan ada riwayat lain mengatakan dia membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah di atas kuburan itu. Qila, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Magina Thomas, magina tasabbe, kenapa bertakbir di atas kuburan ini ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yewehe Sa'ad bin Mu'az hamba Allah yang saleh dijepit oleh tanah. Dijepit oleh tanah. Makanya saya bersikir di atas kuburannya sampai hatta farrajallah, sampai Allah melepaskan jepitan tanah itu." Luar biasanya itu pengaruhnya orang. Mati nih dikubur, nacifi tanah, karena Nabi tahu dibawa nacifi tanah. Tapi dengan sikirnya Nabi subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, farrajallahu, maka Allah bebaskan dari jepitan tanah. Doanya orang. Makanya kalau ada orang menanyakan apa dalilnya tahlilan, itu termasuk dalilnya. Yang melakukan itu adalah Rasulullah. Kapan dilakukan? Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Sedangkan sahabat luar biasa mati masih didoakan di atas kuburnya, masih disikirkan di atas kuburnya. Apalagi kau bangsa ini. Maka aja na musik kiri kiwi, aja na fakwe. Kita butuhkan bantuan orang lain itu setelah mati kita. Tentu keikhlasan orang mendoakan kita kalau bagus silaturahmi kita dengan sesama manusia. Makanya Ja'far mengingatkan, kalau kamu menginginkan panjang umurmu, ya maka perbaiki silaturahmimu. Salah satu dosa yang bisa menyebabkan memperpendek umur adalah kalau orang putuskan silaturahmi. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana sebenarnya maknanya. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian kita terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Ja'far ini bisa menjadi perhatian kita dalam kehidupan kita. Wadingaman itu pada salamat kulino, salamat tomatu asori murinna fungala ta'ala. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.